Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asri selaku pengampu mata kuliah Manajemen Human Kapital yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari kasus permasalahan terkait isu sumber daya manusia. Izinkan saya Muhammad Iqbal untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Garuda Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara di sektor transportasi udara dan maskapai terbesar nasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai yang paling banyak dibicarakan, mulai dari harga tiket hingga fasilitas dan kualitas yang sangat terjaga. Melalui berbagai upaya, pengembangan perusahaan yang dilakukan Garuda Indonesia pun pernah meraih berbagai penghargaan, salah satunya dinobatkan sebagai maskapai terbaik di Asia untuk kategori maskapai penerbangan utama oleh Trip Advisor pada tahun 2019. Dan berikut merupakan hasil analisis saya pada PT Garuda Indonesia. Analisis lingkungan internal pada PT Garuda Indonesia. Terdapat dua indikator yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Ada nama besar perusahaan, dan yang kedua pengalaman perusahaan di bidang penerbangan. Yang ketiga sumber daya manusia yang handal. Yang keempat memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kelima memiliki rute penerbangan domestik dan internasional. Dan yang terakhir adalah fasilitas dan pelayanan yang prima. Adapun weakness atau kelemahannya yaitu beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda. Dan yang kedua, kondisi keuangan kurang bagus. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Dan yang terakhir adalah harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Adapun analisis lingkungan eksternal pada PT Garuda Indonesia dapat dua indikator yang saya bahas pada kasus ini. Yang pertama adalah opportunity atau peluang. Ada dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah berkembangnya sistem penerbangan Indonesia. B. Threat ancaman. Bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Yang kedua, maskapai penerbangan lain yang lebih murah. Dan yang ketiga, cuaca yang tidak menentu. Adapun peran yang terlibat dalam kasus ini yaitu Emir Syah Sattar dan I Gusti Ngurah Aksara selaku mantan Direktur PT Garuda Indonesia. Dan ada Khairul Tanjung beserta rekan kerjanya Doni Oskaria yaitu sebagai Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia. Latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahannya adalah Emir Syah dalam perkara ini diduga menerima suap sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 US dollar atau senilai total 20 miliar rupiah serta dalam bentuk barang senilai 2 juta US dollar yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls-Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005 sampai 2014 pada PT Garuda Indonesia. Sedangkan Igurah Ngurah Aksara telah diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Utama PT Garuda per tanggal 5 Desember 2019. Dengan adanya dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat. Adanya dugaan tersebut membuat penilaian bahwa inilah titik terendah dari suatu kepemimpinan BUMN. Sedangkan dari sisi good corporate governance, titik terendahnya pada saat adanya dugaan terkayasa laporan keuangan oleh PT Garuda. Masuk pada pembahasan yaitu pada April 2019, dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan yang mengindikasikan perusahaan mencetak laba karena menduga adanya rekayasa. Dua komisaris ini berpendapat dampak dari pengakuan pendapatan itu
menimbulkan kerancuan dan menyesatkan. Masalahnya, keuangan Garuda Indonesia jadi berubah signifikan dari yang sebelumnya rugi menjadi profit atau untung. Solusi alternatif pada masalah PT Garuda Indonesia. Terdapat 4 indikator yang telah saya bagi-bagi, untuk kemudian saya teliti dan akan saya presentasikan pada saat ini. Yang pertama adalah strategi SO, Strength Opportunity. PT Garuda Indonesia memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan, sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity. Ini berupa program bantuan keuangan dari pemerintah untuk PT Garuda Indonesia digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Dan yang ketiga, strategi ST atau Strength Trade, yaitu PT Garuda Indonesia mempertahankan fasilitas dan pelayanan prima demi menghadapi kompetitor penerbangan lain. Dan yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness Trade. PT Garuda Tbk Indonesia adalah Tbk menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan. Setelah membahas beberapa studi kasus atau case yang telah saya cari dalam sebuah jurnal, saya menemukan solusi terbaik untuk PT Garuda Indonesia. Menurut saya, bantuan yang berupa pinjaman dana dari pemerintah sebesar 8,5 triliun rupiah dengan guna memperbaiki kondisi keuangan yang sempat terpuruk dapat digunakan seefisien mungkin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya memilih solusi ini karena dengan perputaran uang yang efisien dan cepat, maka harapannya dapat membantu PT Garuda Indonesia Tbk untuk kembali bangkit dengan kondisi yang jauh lebih baik dan disertai dengan penekanan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan sehingga dapat meminimalisir harga tiket penerbangannya. Sedangkan jika saya menggunakan solusi kedua, yaitu dengan hanya mempertahankan fasilitas dan pelayanan, maka bukan tidak mungkin income yang masuk akan memakan waktu yang cukup lama dan perkembangan perusahaan juga lambat untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.